Jadi cerita Prabowo Subianto itu tidak logis. Ada orang mati kelaparan di depan tendanya, kemudian ketika dia jadi presiden membuat agenda makan siang gratis. Itu jauh sekali hubungannya gitu ya, jauh sekali hubungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Firman Panipahan. YouTuber serba bisa. YouTuber serba bisa. Saudara-saudara, saya ingin berbicara tentang agenda calon presiden kita, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, anak presiden ketujuh di Indonesia, bukan Hokage ketujuh tapi presiden ketujuh yang menang 2 periode. Teman-teman, bahwa ternyata agenda makan siang gratis itu memiliki sebuah tragedi ya, yang dialami oleh Prabowo Subianto di masa lalu. Dia cerita waktu kampanyenya dia pernah menyaksikan orang meninggal karena kelaparan di depan tendanya. Kapan itu terjadi? Ketika dia masih aktif menjadi tentara dan waktu itu jabatannya sebagai komandan tentara. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita cermati bersama, melihat orang mati di depan tenda, kita bisa membayangkan psikologis yang terganggu ya. Tapi pertanyaannya, kenapa sebelum mati itu tidak ada reaksi apa-apa gitu, entah diberi makan atau sebagainya. Terus ada apa indikasinya juga kalau orang itu matinya karena kelaparan, jangan-jangan karena penyakit gitu kan. Kalau dikatakan indikasinya misalkan bahwa orang yang mati di tenda Prabowo itu, di depan tenda Prabowo itu karena kurus kering misalnya, yang berasal dari masyarakat sipil misalnya itu ya, kurus kering, ya bisa jadi disebabkan oleh kelaparan gitu ya. Tapi masa iya dalam beberapa hari sebelum meninggal itu tentara tidak bisa berbuat apa-apa tentang makanan gitu. Nih kita bayangkan dulu, di hutan misalkan, pasti tenda itu didirikan di hutan tuh, di hutan. Tentara itu kan biasa makan ular, makan apa macam-macam untuk menyambung hidup. Bisa juga bisa makan daun-daunan atau apalah gitu di dalam hutan itu. Jadi tidak logis cerita Prabowo itu tentang orang mati karena kelaparan, itu tidak logis. Kalau orang mati kelaparan karena tidak diberi makan, karena dia itu di kerangkeng, itu logis. Jangan-jangan itu adalah tawanan Prabowo Subianto ketika perang. Ini saya analisis saja ya, membayangkan gitu. Bagaimana bisa orang mati kelaparan di dalam hutan gitu loh. Di dalam hutan itu sulit sekali orang mati kelaparan karena di sana ada sumber air. Di sana juga ada makanan dari berbagai macam hewan gitu ya. Selagi dia mau memakannya pasti hidup gitu. Di hutan itu lebih terancam mati karena binatang buas, bukan karena kelaparan. Atau terjadinya di kota. Prabowo Subianto memasang tendanya di sebuah kota, di kota terpencil misalnya, dan kota itu kering keronta. Maka kalau itu yang terjadi, bisa kita bayangkan yang mati itu tidak satu orang, tapi banyak sekali. Karena satu kota dilanda kelaparan, makanan tidak ada dan sebagainya. Kan begitu. Tapi ginilah, kita gunakan logika kita. Orang kalau udah lapar dan akal sehatnya bisa hilang. Makanya bisa terjadi orang makan orang gitu ya, demi menyambung hidup. Jadi cerita Prabowo Subianto itu tidak logis. Ada orang mati kelaparan di depan tendanya, kemudian ketika dia jadi presiden membuat
agenda makan siang gratis. Itu jauh sekali hubungannya gitu ya, jauh sekali hubungannya. Kalau hanya itu pemanis di dalam kontestasi kampanye kemarin, ya saya rasa oke sajalah gitu ya. Tapi itu saya melihatnya secara serius bahwa itu cerita tragis ya, cerita tragis yang bukan konsumsi umum sebenarnya itu. Tidak semua orang bisa mengkonsumsi cerita itu gitu. Kita tahu lah Prabowo Subianto itu komandan perang, tapi harus bercerita tentang hal-hal yang terjadi di itu yang logis juga. Gitu ya. Saya rasa itu ya. Jadi tidak ada hubungannya membuat lumbung pangan atau memperjuangkan pertahanan pangan dengan pengalamannya di masa lalu tentang orang mati di depan tendanya. Cerita orang mati di depan tenda itu saya anggap fiktif atau fiksi lah. Kalau fiktif kan saya anggap bisa bohong. Tidak logis gitu loh. Tidak logis. Fiksi logis gitu. Fiktif juga logis terkadang. Tapi kalau tidak logis mau kita bilang apa? Itu yang diceritakan oleh Prabowo ketika kampanye. Tapi ya oke lah, oke. Jangan katakan lagi bahwa makan siang gratis itu karena pengalaman Prabowo melihat orang lapar. Itu tidak menarik sama sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum.